You should have seen the way that you bloom. I think I saw your face in the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsarianto, mahasiswa semester 5 dengan NPM 41834021901157, program studi manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan membuat video presentasi materi guna untuk memenuhi prasyarat UAS Manajemen Syariah. Baik, dalam pembahasan video kali ini saya akan membahas materi tentang investasi pintar sesuai tuntunan syariah. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, kita harus mengetahui dulu nih apa yang dimaksud dengan investasi. Investasi sendiri adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini, dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau laba di masa yang akan datang. Selanjutnya ada investor yang cocok untuk tipe konservatif atau yang disebut dengan risk averter. Nah, investor tipe konservatif ini biasanya investor pemula yang baru saja bergabung atau baru saja tertarik untuk melakukan investasi. Investor tipe ini cenderung memiliki jenis investasi yang stabil, berisiko rendah, atau bahkan tidak ada risiko sama sekali. Ada 3 jenis investasi yang cocok untuk tipe konservatif ini. Yang pertama yaitu ada reksadana pasar uang atau RPDU syariah. Sebelum mengenal akad dari reksadana syariah, tentunya kita harus memahami dulu nih, apa itu reksadana syariah. Pengertian reksadana syariah sendiri adalah cara menjalankan investasi pada produk reksadana tertentu yang cara pengelolaannya dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dari prinsip syariah yang dijalankan dalam pengelolaan reksadana syariah, maka keuntungannya muncul nantinya akan berwujud bagi hasil atau sewa menyewa yang sudah dapat dipastikan kehalalannya sehingga diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua ada emas. Nah, siapa sih yang gak kenal emas? Emas ini kan adalah jenis logam yang paling populer di masyarakat. Emas juga dianggap sebagai salah satu aset safe haven karena mampu menangkal inflasi. Untuk sekurangnya dalam waktu 5 tahun terakhir, harga emas telah berpacu pada inflasi. Inilah alasan yang cukup penting untuk menanamkan investasi pada emas. Yang ketiga yaitu ada deposito syariah, yaitu produk keuangan berupa simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Deposito syariah ini ditunjukkan bagi nasabah, perorangan maupun perusahaan. Perbedaan antara deposito konvensional dengan syariah yaitu terletak pada cara pengelolaannya, yaitu menggunakan akad mudharabah. Selanjutnya yaitu ada investasi yang cocok untuk tipe moderat. Nah, tipe moderat ini adalah tipe investor dengan profil resiko sedang, atau investor tipe moderat ini biasanya memiliki tujuan finansial untuk jangka menengah dan siap dengan tingkat return yang fluktuasinya tidak signifikan, namun masih tidak terlalu berani untuk mengambil resiko. Beberapa jenis investasi yang dapat dipilih oleh orang yang secara profil resiko moderat, yaitu yang pertama ada suku retail. Suku retail adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia. Suku ini diberikan oleh pemilik obligasi syariah, dan pemilik suku wajib membayar pendapatan pada pemilik obligasi syariah dengan sistem bagi hasil. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap syariah. Reksadana pendapatan tetap ini merupakan jenis reksadana yang memiliki tingkat pengembalian stabil. Ini disebut juga sebagai pendapatan tetap karena efek utang dalam portofolio ini memberikan imbal hasil secara rutin. Selanjutnya ada investasi yang cocok untuk tipe agresif. Tipe agresif ini adalah tipe investor dengan profil resiko yang tinggi. Tipe ini sangat siap jika investasi pokoknya berkurang atau hilang demi imbal hasil yang tinggi. Biasanya investor seperti ini investor yang sudah berpengalaman. Tipe investor agresif ini juga tipe investor yang sudah terbiasa terhadap fluktuasi pasar modal. Nah, jenis yang dapat dipilih oleh orang yang secara profil resiko tinggi atau agresif yaitu yang pertama ada saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham yang pada umumnya diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya.
Yang kedua ada properti syariah. Investasi properti syariah berbeda dengan bisnis properti konvensional. Sebab properti syariah adalah model bisnis yang berpedoman juga pada prinsip jual beli secara syariah Islam. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, apa sih kesimpulan dari investasi pintar sesuai tuntunan syariah? Yaitu bahwasanya masyarakat itu berbeda-beda dalam berinvestasi. Ada yang berani mengambil resiko, ada yang di tengah-tengah, atau bahkan ada yang tidak berani mengambil resiko sama sekali. Dan juga menyadarkan masyarakat bahwasanya investasi syariah itu ada berbagai macam instrumennya, dan juga investasi syariah tidak kalah imbal hasilnya dengan bunga investasi konvensional. Sekian penjelasan pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.